satu-satu, jeder, suruh pulang tidur. Umar bin Khattab itu peraturannya seperti itu. Jadi kayak yang wajib tidur setelah Isya itu. Ya, karena umat Islam nggak punya kekuatan kalau dia begadang, letoy besoknya Pak. Maaf Pak. Ya, nggak kuat besoknya. Jadi kekuatan itu ya karena istirahat. Ya malam itu emang untuk istirahat kan. Kemudian wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal hadisa ba'daha. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka sama orang yang tidur sebelum Isya. Wal hadisa ba'daha, dan ngobrol-ngobrol yang enggak manfaat setelah sholat Isya. Ya. Tidur yang makruh, yang tidak diperbolehkan dalam Islam tapi tidak haram, ini sangat harus kita hindari 3 waktu tidur ini. Yang pertama, setelah sholat maghrib. Itu mengakibatkan penyakit fisik Pak. Ya, sakit kepala, migrain, dan nanti kedepannya susah tidur, insomnia. Ada penyakit-penyakit bawaan gara-gara orang tidur setelah maghrib atau sebelum sholat Isya. Ya. Yang kedua, dilarang tidur dalam Islam. Dilarang itu bukan haram tapi makruh ya. Sangat jelek sekali tidur di 3 waktu ini. Yang kedua adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar, misalkan jam 4, saking ngantuknya kita tidur, itu tidak boleh, hati-hati Pak. Bisa mengakibatkan penyakit psikis, sananya sampai gila. Ada hadisnya itu, sampai gila gitu kan. Pernah gak Bapak sholat asar terus kemudian tidur, bangun sebelum maghrib, itu rasanya beda kan? Atau ngimpi yang gak biasa. Pernah kan kayak gitu? Bisa penyakit gila. Kalau kita umurnya sampai tua, itu bisa jadi pemicu kepikunan. Dan bisa memicu penyakit yang cepat tua itu apa? Alzheimer apa namanya? Itulah ya. Alzheimer. Ya pokoknya itu ya, yang bisa mengakibatkan pikunan. Waktu ketiga tidak boleh kita tidur lagi itu adalah setelah sholat subuh. Sholat Isya emang bagus kita tidur, setelah sholat Isya pulang ya tidur, bagus itu. Setelah sholat subuh, ya Pak ya. Setelah sholat subuh sengantuk apapun diusahakan jangan tidur lagi. Istri ngajak tidur lagi, enggak boleh gitu kan, makruh. Gak boleh ya Pak ya. Karena apa? Karena pasti hari itu rezekinya seret. Coba bayangin. Jaga malam. Kecuali yang jaga malam karena memang dibutuhkan tidur setelah itu, tidak jadi masalah. Karena jaga malam kan dia ngambil rezekinya udah duluan, ya kan? Yang tidur setelah sholat subuh itu dia seret rezekinya, karena orang-orang sudah waktunya mencari rezeki. Karena kalau yang jaga malam kan emang dia ngambil rezeki duluan kan, terduluan. Gak jadi masalah kalau kita memang penjaga malam gitu kan, tidur setelah subuh tidak masalah. Setelah puasa, nah ini yang paling berat. Hampir semuanya. Karena kita bangunnya jam 2, jam 3, itu pasti ngantuk setelah subuh. Diusahakan jangan tidur lagi Pak. Diusahakan. Kalau mau tidurnya itu nanti jam 10 atau jam 11 sebelum zuhur. Diusahakan jangan. Itu seret rezeki. Itu udah saya rasain itu. Susah rezeki, dan emang misalkan rezeki ada tapi rasanya gak enak gitu kan di badan. Ya. Yang tidur setelah subuh, bangun misalkan jam 7 apa jam 6, itu sepanjang hari itu pasti ngantuk. Benar gak Pak? Ya. Masih jam 10 padahal baru bangun gitu kan, udah ngantuk, udah teler, lemas gitu kan, gak ada gairah. Kalau di kantornya yang sering meeting gitu kan, apa meetingnya? Itu puasa kan kayak gitu. Ya, gak boleh tidur di 3 waktu itu. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyenangi orang yang tidur sebelum Isya, dan sangat tidak menyenangi orang yang ngobrol-ngobrol tidak manfaat setelah sholat Isya.
baiknya setelah sholat isya itu ngapain Pak? Tidur istirahat. Jam 7 sekarang kita sholat isya, beres jam 8. Sebisa mungkin jam 8, setengah 9, jam 9 lah paling maksimal kita sudah bobo gitu kan, tidak tidur. Karena apa? Karena orang yang tidur masih jam 8 itu gampang banget bangunnya, itu nggak usah pakai alarm. Jam 2 itu udah bangun. Jam 2, jam 3 udah bangun. Dan itu seger bangunnya itu. Karena kita cukup tidur. Kita tidur jam 12 jangan harap bisa tahajud. Benar gak Pak? Tidur jam 12 gitu kan ya. Itu ngapain aja dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam ngapain aja gitu kan. Bukannya tidur. Oh badminton. Kan pagi-pagi bisa badminton. Nah badminton itu subuh, setelah subuh. Banyakan nonton YouTube nih kayaknya. Nah itu bapak-bapak ya. Jangan ngobrol yang tidak manfaat setelah sholat isya. Salat isya itu harusnya tidur. Karena dulu ketika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau setelah sholat isya keluar dari rumah bawa tongkat panjang. Jadi kalau ada yang ngumpul-ngumpul, lagi ngapain kalian? Lagi ngobrol apa? Ngobrol apa? Digebukin satu-satu, jeder, suruh pulang. Pulang tidur. Umar bin Khattab itu peraturannya seperti itu. Jadi kayak yang wajib tidur setelah isya itu. Ya, karena umat Islam nggak punya kekuatan kalau dia begadang. Letoy besoknya Pak. Maaf Pak. Ya, nggak kuat besoknya. Jadi kekuatan itu ya karena istirahat. Ya malam itu emang untuk istirahat kan.